Michi, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku akan ngasih tips makeup sama kalian. Belakangan ini aku lagi rajin bikin tutorial makeup dan yang selalu muncul adalah pertanyaan ini. Gimana caranya supaya makeup awet tahan lama? Gimana caranya supaya makeup itu anti badai? Gimana caranya makeup bisa tahan dari pagi sampai sore? Nah, hari ini aku akan nge-share tips-tips yang biasa aku pakai supaya makeup aku tuh awet tahan lama, dan biasanya ini tips-tips yang aku pakai saat aku make upin diri aku sendiri atau aku lagi nge-make upin orang lain. Nah, kalau kalian penasaran, kalian tonton videonya dari awal sampai selesai biar dapet infonya lengkap, oke? Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Aku nggak akan pernah bosan nge-share tips ini sama kalian. Kalau misalnya kalian pengen make up kalian tuh awet, tahan lama, anti badai, start dari skin preparation-nya. Termasuk saat kalian menggunakan skincare. Nah, aku mau ngasih rekomendasi serum yang lagi sering aku pakai. Kalau aku lagi mau make upan, ini tuh ada Ampule B. Ini dari brand Live Us. Ini tuh brand Korea. Dia mengandung bamboo water dan juga mengandung 18 jenis amino acid. Dia teksturnya ringan banget, gampang menyerap, bisa menenangkan kulit dan juga melembabkan kulit. Dia ada ceramidnya juga, dan selain dia melembabkan, dia itu bisa membantu kulit wajah menjadi glowing. Aku suka banget pakai produk ini kalau misalnya aku lagi mau preparation makeup, karena aku ngerasa dia bisa memberikan kelembaban yang pas di kulit wajah aku. Nah, kalau kalian nanti mau beli produk ini, kalian bisa klik link yang ada di description box. Oke, ini recommended banget sih serum ini. Nah, kalian harus start dengan skincare yang cukup melembabkan, jangan yang terlalu greasy atau berminyak, dan jangan juga yang terlalu bikin kering. Jadi tingkat kelembaban kulit wajah kalian tuh harus pas banget supaya si make upnya itu bisa awet. Kenapa? Karena kita butuh kanvas yang kondisinya sangat bagus kalau mau make upan. Nah, berikutnya selain serum yang kita pakai, aku juga menyarankan kalian pakai moisturizer yang bisa melembabkan kulit. Nah, aku lagi ngetes dan lagi suka banget sama moisturizer Ceramag yang dari White Lab. Aku udah review ini kemarin sih di Instagram. Nanti linknya juga aku taruh di description box ya. Karena ini murah banget ya, itu cuma 70 ribuan kalau nggak salah. Dia teksturnya ringan banget. Kalian bisa lihat ini pada saat pertama kali dipakai, karena teksturnya gel, gampang banget meresap di kulit, bisa menjaga kelembaban, dan juga dia itu mempertahankan skin barrier kita. Jadi kulit itu terasa lebih sehat. Makanya aku selalu ngingetin kalian jangan cuman make upnya aja yang terus dipakein di seluruh wajah, tapi kalian juga harus memperhatikan kesehatan kulit, karena make up yang bagus itu start dengan kulit yang sehat. Kalau terlalu kering nanti make upnya gampang nge-crack, kalau terlalu berminyak nanti make upnya itu gampang bubar, gampang longsor, kayak cuman 2 jam udah deh ngilang. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, step berikutnya yang wajib banget kalian pakai adalah pakai primer. Hari ini aku pakai primer dari Shiseido. Ini tuh yang Synchro Skin Soft Blurring Primer. Produk ini bagus banget, tapi memang harganya sedikit pricey, tapi menurut aku ini worth the price banget untuk si primer ini. Nah, kalian bisa pakai primer apa aja, tapi primer tuh ada 2 jenis ya. Ada primer yang menghidrasi, ada juga primer yang bikin matte. Nah, kalian harus mencari primer yang cocok sama kulit wajah kalian. Jangan sampai kulitnya berminyak dikasih primer yang justru menghidrasi, atau jangan sampai punya kulit kering pakai primernya yang super matte, jadinya make up itu nge-crack dan si kulit wajah itu kelihatannya jadi kering dan jadi nggak bagus. Jadi yang nggak kalah pentingnya adalah kalian mengenali kulit wajah kalian sendiri supaya pada saat pakai produk-produknya itu bisa tepat. Jangan pernah skip primer saat kalian pakai make up. Aku nggak pernah skip primer kalau
kalau misalnya aku make up diri sendiri ataupun nge-make up orang lain. Karena memang sepenting itu make up jadi lebih nempel, make up jadi lebih stay. Dan untuk primer yang bagus itu, dia tuh bisa membantu membuat kulit jadi terlihat lebih halus dan juga bisa blurring dan seolah-olah tuh pori-pori kita mengecil. Makanya sepenting itu untuk penggunaan primer. Nah, setelah primer kita langsung pindah nih ke foundation. Untuk foundationnya juga kalian harus bisa menyesuaikan foundation dengan warna kulit dan juga foundation yang harus disesuaikan dengan jenis kulit. Kalau kulit kalian kering, carilah foundation yang membuat kulit itu kayak kelihatan jadi glow, yang menghidrasi, yang hasilnya itu ala-ala Korea gitu, supaya si makeupnya tuh nggak ngekrek di bawah mata, di sini. Dan pada saat mengaplikasikan foundation, tipsnya itu adalah jangan langsung dipakai ditumpuk semuanya tebal-tebal, enggak. Pakainya tipis-tipis dulu aja. Nanti kalau kurang bisa ditambahin. Atau kalau misalnya, aduh bagian sini masih ada bekas jerawat nih yang kelihatan. Nah, ditotol-totol aja di bagian yang ada bekas jerawatnya atau di bagian-bagian yang pengen kalian tutupin. Jadi jangan langsung dipakein semuanya karena nanti kelihatannya jadi cakey, jadi berat dan nggak nyaman dipakainya. Pakai tipis-tipis dan pakailah foundation yang sesuai dengan jenis kulit kalian. Biasanya sih ya, kalau aku dipakai dulu di sisi sebelah kanan, udah beres, baru aku lanjutin di sisi sebelah kiri. Pakainya juga tipis-tipis aja, dan pakai beauty sponge dalam keadaan lembab, supaya si foundationnya itu tuh bisa nempel dan bisa kelihatan bagus di wajah. Terus pada saat nge-tap-tapnya pun, jangan terlalu barbar, pakai kasih sayang aja, karena ini kulit wajah kalian ya. Jangan disiksa gitu, jadi dipakein tuh sambil disayang aja, jangan sampai ada area yang kelewat. Tips berikutnya, kalau kalian udah pakai foundation, jangan langsung dipakein powder. Jadi tungguin dulu sampai si foundation kalian ngeset supaya si make upnya itu lebih awet dan tidak cakey. Banyak banget yang nanya, "Kak, kulit aku tuh kering tapi make upnya suka cakey. Kenapa ya?" Yaitu karena pada saat setelah pakai foundation langsung dihajar pakai powder. Enggak, tungguin dulu sampai dia ngeset. Setidaknya kalau misalnya kalian pakai produk-produk dewy itu jangan langsung beres pure langsung pakai powder. Enggak kayak gitu. Jadi kalian tungguin dulu sekitar 5 menitan lah. Kalau udah baru tinggal ditambahin produk-produk lain. Kalau misalnya sebelum pakai powder mau pakai contour dulu, mau pakai blush on dulu, nggak apa-apa, boleh banget. Tapi yang pasti tunggu dulu sampai foundation yang ngeset supaya dia nempel banget di wajah dan jadi lebih awet. Setelah itu stepnya baru pakai powder. Nah, aku suka banget powder yang dari si Mop ini. Dia halus dan bisa ngeset make up dengan bagus. Nah, biasanya kalau aku selalu start dengan ngeset di under eye, itu dipakein semuanya. Terus udah gitu aku baking di daerah pipi, baru aku tap-tap di seluruh wajah. Pakainya boleh tipis-tipis, boleh tebal-tebal, karena nanti tuh akan kita diemin. Jadi kalian diemin aja dulu sekitar 2-3 menit, baru setelah itu bisa kalian bersihin pakai brush. Brushnya bisa pakai brush powder yang kayak gini, dirapihin aja, dan nggak perlu khawatir complexionnya rusak. Karena kalau udah keset pakai powder, biasanya si foundation dan si powdernya itu sudah bersatu padu ya, udah nempel di wajah, jadi dibersihin pakai ini pun dia nggak akan rusak. Kalau kalian lihat ada produk-produk powder yang berhamburan gitu ya, berarti itu memang powdernya tidak nempel di si foundationnya. Jadi aman, nggak apa-apa. Pastiin rapihin, jangan sampai kulit wajah kalian kayak mochi. Ada putih-putihnya gitu, nah bersihin sampai benar-benar bersih. Nah, setelah itu kalian bisa set pakai compact powder. Ini adalah step yang penting banget. Jangan sampai di skip sih kalau makeup kalian mau awet. Kalian nanti berikutnya akan nanya, tapi kalau misalnya pakai foundation, pakai powder, terus pakai compact powder, nanti kelihatannya mukanya kayak mochi, terus makeupnya tebal banget. Oke, kalian lihat makeup aku, apakah ini tebal banget? Apakah ini seperti mochi? Menurut aku sih enggak ya. Nah, ada triknya supaya makeup kalian enggak kelihatan tebal banget dan kelihatan nempel banget. Tadi kan udah sampai sih powder ya. Nah, setelah pakai powder, kalian pakai compact powder, aplikasiin aja pakai aplikatornya, didep-dep di seluruh wajah sampai merata. Kalian bisa lihat kalau compact powder itu kan full coverage ya. Jadi kalian bisa lihat kalau si muka kalian udah ketutupan bedak dan kelihatan bagus. Kalau mau dirapiin sedikit pakai ini boleh, pakai brush. Kayak disapu-sapu manja gitu sedikit nggak masalah. Nah, nanti setelah itu ini adalah rahasianya. Kalau biasanya kalian pakai setting spray itu di akhir
setelah selesai dandan, ini tuh enggak. Jadi setelah step compact powder itu, kalian semprotin deh nih si setting spraynya. Mukanya itu belum dipakein produk apa-apa, abis compact powder kalian pakein setting spraynya. Terus tungguin selama 5 menitan. Bener-bener sampai si setting spraynya kering. Pakainya agak banyak nggak apa-apa. Nah setelah itu, si complexion itu kan jadi kelihatan kayak nempel dan bagus banget di wajah. Udah bersatu padu, tidak bisa dipisahkan. Baru deh kalian bisa tambahin eyeshadow, eyebrow, dan teman-temannya. Nah sebenarnya nyampe tahap ini tuh makeup kalian seharusnya udah bisa awet dan udah bagus dan kelihatan flawless, nggak akan kelihatan lagi dempul atau kelihatan kayak menor banget karena si complexionnya udah di set dengan baik. Nah kalau misalnya udah kayak gitu kan makeupnya selesai nih. Nah ini adalah step yang paling penting yang aku temukan di TikTok. Jadi kalau step terakhir makeup kalian itu pakai setting spray disemprot-semprot gitu. Nah kalau aku sekarang udah nggak kayak gitu. Caranya aku pakai beauty sponge, terus aku semprotin pakai setting spray sampai agak-agak basah. Terus kalau misalnya udah, aku dep-depin di telapak tangan supaya dia nggak terlalu basah banget. Baru setelah itu aku tap-tapin di seluruh wajah aku. Biasanya aku start dulu dari bagian kanan, aku tap-tapin pelan-pelan, tap-tapin pelan-pelan, sampai bedak makeup semuanya lebih nempel, baru aku pindah ke sisi yang sebelah kiri. Pada saat aku nemu tips ini di TikTok, aku tuh kayak, hah masa sih? Emang bisa ya? Emang jadi bagus ya? Tapi semenjak pertama kali aku nyoba itu, aku ngeliat si makeup aku tuh jadi kayak lebih nempel, dan setelah aku rasain makeupnya jadi lebih awet. Terus efek yang aku rasakan ya, si blush on, shading, semuanya tuh jadi kayak bersatu banget di kulit wajah aku. Jadi ini sangat membantu apalagi buat kalian yang nggak terlalu suka kalau misalnya make upnya kelihatan menor banget. Ini adalah tips yang sangat bermanfaat sih buat aku. Nah, jadi kalau ending akhir make upan itu aku udah jarang lah disemprot-semprot semua. Biasanya aku pakai beauty sponge. Itu salah satu solusi kalau aku pengen make up aku lebih awet, lebih tahan lama, dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, ini tuh make up aku pernah nyobain dari jam 9 sampai jam 7 malam. Make upnya awet, bisa bertahan lama, dan tetap terlihat bagus dengan tips-tips yang aku kasih tahu, terutama di bagian akhir yang pakai setting spray aku semprot-semprot gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang lagi mau ada acara, yang lagi mau jadi bridesmaid, mau wisuda, bingung tipsnya kayak gimana, pengen make upnya awet banget nih dari pertama wisuda sampai bagian foto-foto, ya udah kalian nanti bisa pakai tips-tips yang aku kasih ini. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Nah, di antara tips-tips yang aku kasih, tips mana nih yang biasanya sudah kalian lakukan? Atau justru ada yang baru kalian tahu? Tulis dong di kolom komentar. Berikutnya, kira-kira aku bikin video apa lagi ya? Kalian boleh request video apa lagi di kolom komentar. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!